Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwanafidina asakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai 47. Qala Allah azza wa jalla, Qul innama undirukum bil wahyi. Katakanlah, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Wala yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Dan orang yang tuli tidak bisa mendengar ajakan atau seruan ketika mereka diberi peringatan. Wala immassathum nafhatum min adzabi rabbik. Tapi jika mereka mendapatkan adab dari Rabbmu, yang sedikit saja, mereka berkata, la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Mereka akan mengatakan, tuhai celaka kita, kita dulu adalah orang-orang yang zalim. Wa naba'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal. Dan jika amalannya seberat biji sawi atau seberat benda yang paling kecil, ataina biha,
kami akan membalasnya, mendatangkannya dan membalasnya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pihak yang akan menghisabnya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, Qul ya Muhammad linnasi kullihim innama undirukum bil wahyi, ay innama ana rasul la atikum bi syai'in min indi wala indi khazain wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wa innama undirukum bima awhahu Allahu li fa in istajabtum faqad istajabtum lillah wa sayusibukum ala dhalik wa in a'radtum wa aradtum falaysa biyadi minal amri syai' wa innamal amru lillah diru kulluhu lillah. Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia, sesungguhnya aku hanyalah memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Artinya sesungguhnya aku hanyalah rasul. Aku tidak mendatangi kalian dengan apa yang ada di sisiku. Aku juga tidak memiliki simpanan-simpanan milik Allah. Aku juga tidak mengetahui perkara gaib. Aku juga tidak mengaku sebagai malaikat. Aku hanya memperingatkan kalian dengan wahyu yang Allah berikan kepadaku. Jika kalian menyambut dakwaku, maka kalian berarti telah menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membalas kalian atas itu. Jika kalian berpaling dan kalian menentang, maka aku tidak memiliki perkara sedikit pun untuk membalasnya. Perkara itu milik Allah dan takdir semuanya milik Allah. Wala yasma'us summud du'a, ay al-asam la yasma'u sautan li'anna sam'ahu qad fasada wa ta'attala wa sartus sima' ma'as saut ay wujada mahallu qabil dzalik. Kadzalikal wahyu sababun li hayatil qulub wal arwahi walil fikhi anillahi, walakin idza kana al qalbu ghayra qabil li sima'il huda kana binisbatil lil huda wal iman bimanzilatil asam binisbatil aswad. Fahaula il musyrikun summun anil huda fala yustarabu adamu tidaihim khususan fi hadil halah allati lam ya'tihimul adab
wala massahum alamuhu. Orang yang tuli tidak bisa mendengar panggilan atau seruan. Artinya orang yang tuli tidak bisa mendengar suara apapun, karena alat pendengarannya telah rusak. Syarat pendengaran bisa mendengar suara adalah ada tempat yang memang mampu merespon suara itu. Demikian pula wahyu menjadi sebab hati dan ruh menjadi hidup, menjadi paham tentang Allah Ta'ala. Akan tetapi jika hati sudah tidak bisa mendengarkan petunjuk, maka hati dinisbahkan kepada petunjuk dan iman seperti orang tuli dinisbahkan kepada suara. Artinya orang-orang musyrik itu seperti orang tuli yang tidak mendengar petunjuk, sehingga tidak perlu dianggap aneh ketika mereka tidak mendapatkan hidayah. Khususnya dalam keadaan seperti ini, mereka belum mendapatkan adab, mereka belum merasakan pedihnya adab. Falau massahum nafhatum min adabi rabbik, ay walau juz'an yasiran wala yasirun min adabihi, la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ay lam yakun qawluhum illa du'a bil wail wathubur wan nadam walitirafi bidulmihim wa kufrihim wastihqaqihim lil adab. Seandainya mereka disentuh bagian sedikit saja dari adab Rabbmu, yakni bagian yang sedikit, bukan sedikit dari adab, niscaya mereka akan berkata, duhai celaka kami, ternyata kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak akan berkata kecuali seruan-seruan celaka, seruan-seruan penyesalan, pengakuan kalau mereka itu zalim, pengakuan kalau mereka itu kafir, dan mereka berhak mendapatkan azab. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yukhbiru ta'ala an hukmihi al-adli wa qada'ihi al-qisti baina ibadihi idza jama'ahum fi yaumil qiyamah wa annahu yad'u lahum al-mawazin al-adilata allati yubinu fiha mathaqil ad-dur alladhi tuzanu bil hasanat was sayyi'at fala tudlamu nafsun muslimatun aw kafiratun sayyi'ah
bi antung qasa min hasanatiha au yuzada fi sayyiatiha. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan tentang hukumnya yang adil, tentang keputusannya yang adil di antara hamba-hambanya ketika nanti Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, bahwa Allah akan meletakkan untuk mereka timbangan keadilan yang hal itu dijelaskan dengan beratnya benda yang paling kecil, yakni akan ditimbang dengan timbangan itu kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maka tidak akan didolimi baik jiwa yang muslim atau kafir sedikit pun. Tidak akan dikurangi kebaikannya atau ditambah kejelekannya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin allati asgharul asya'i wa ahqaruha min khairin aw syarrin ataina biha wa ahdarnaha liujazi biha sahibaha kaqalihi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa qalu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Jika amalannya seberat biji atau benda yang paling kecil, yakni benda yang paling kecil, yang paling remeh, entah itu kebaikan atau kejelekan, kami akan menghadirkannya untuk membalas pelakunya dengan amalnya tadi. Hal ini sama seperti firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, yang artinya barang siapa yang beramal seberat darah, biji yang paling kecil kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal seberat biji darah, yakni barang yang paling kecil berupa kejelekan, dia juga akan melihatnya. Mereka ketika ditimbang berkata, duhai celaka kami, ternyata catatan amal ini tidak meninggalkan sedikit pun amalan yang kecil maupun yang besar. Semuanya dicatat. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan dulu dihadirkan. Wa kafa bina hasibin, yakni bidalik nafsahu al-karimah, fakafa bihi hasiba, ay aliman bi amali ibad, hafidhan laha, musbitan laha fil kitabi, aliman bi maqadiriha wa maqadiri sawabiha wa iqabiha wa istihqaqiha, musilan lil ummali jazaaha. Maka cukuplah kami yang menghisab. Yang dimaksud itu ialah dirinya Allah sendiri yang maha Allah sendiri yang menghisabnya. Allah mengetahui amalan hambanya. Allah menjaga amalan itu
Allah yang menetapkan amalan itu dalam kitab catatan amalan. Allah mengetahui ukuran-ukurannya dan ukuran pahala dan hukumannya dan siapa yang berhak mendapatkannya. Allah akan menyampaikan balasannya kepada orang-orang yang mengamalkannya. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-45 sampai 47 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya dan dari kalangan manusia. Beliau bukan malaikat. Beliau juga tidak mengetahui perkara gaib. Beliau juga tidak memiliki simpanan-simpanan Allah Ta'ala. Beliau hanya menyampaikan kabar gembira dan peringatan berupa wahyu Al-Quranul Karim. Nah, masalah mau diterima dakwanya atau tidak, itu bukan tanggung jawab beliau. Mereka mau menerima berarti sama saja dengan menerima seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang menentangnya berarti sama saja dengan menentang seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu disamakan seperti orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar suara apapun. Hatinya mati. Sehingga apapun wahyu yang disampaikan kepada mereka, selama Allah tidak memberi mereka hidayah, maka seolah-olah mereka tidak mendengarnya, enggak bisa memahaminya. Seperti orang tuli, walaupun dipanggil dengan suara keras, diteriak-teriaki, mereka juga enggak mendengar apa-apa. Kenapa? Alat untuk mendengarnya telah rusak. Demikian pula orang kafir, hatinya sudah rusak, sehingga enggak bisa merespon seruan-seruan kebaikan. Seperti orang tuli, tidak bisa mendengar suara, karena alat untuk merespon suara itu sudah rusak. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan digelar timbangan amalan, timbangan atau al-mizan. Semuanya akan ditimbang. Barakallahu fikum. Amalannya ditimbang, catatan amalannya ditimbang, bahkan orangnya juga ditimbang. Nah, apakah timbangannya banyak? Karena di sini menggunakan lafaz jama' wa nadha'ul mawazinal qista. Al-jawab, timbangannya cuma satu. Adapun lafaz jama' itu dinisbahkan kepada sesuatu yang ditimbang, meliputi orangnya, amalannya, dan juga catatan-catatan amalnya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya dihadirkan dan ditunjukkan kepada pelakunya. Semuanya akan dibalas. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas apa ini? Kejelekan. Nah, dan saat itulah Allah Ta'ala menunjukkan keadilannya.
Saat itulah Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, mampu menghisab seluruh hambanya dalam waktu yang sangat cepat. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi kita karunia dengan hisab yasirah, hisab yang mudah. Amin. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Al-muradu bil wahyi ay bil Qur'ani. Yang dimaksud dengan bil wahyi adalah dengan Al-Quran. Artinya Nabi SAW memberi peringatan kepada umatnya dengan Al-Quranul Karim. Al-faidatu atsaniyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Syabbaha al-kuffara bis-summi alladzina la yasma'u nida'a munadihim. Syabbaha al-kuffara bis-summi alladzina la yasma'una nida'a munadihim. Wa wajhu tashbihi anna haula'i lam yantafi'u bima sami'u. Anna haula'i lam yantafi'u bima sami'u kas-summi la yufiduhum sautu munadihim. Kas-summi la yufiduhum sautu munadihim. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah Ta'ala menyerupakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar panggilan orang yang memanggil mereka. Adapun bentuk kesamaannya, orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat
apa yang mereka dengar, seperti orang-orang tuli yang tidak bisa mengambil faidah suara orang yang memanggilnya. Al-faidatu ats-tsalisah, annal wahya sababun li hayatil qulub wal arwah walil fikhi anillahi. Annal wahya sababun li hayatil qulubi wal arwahi walil fikhi anillahi. Bahwa sesungguhnya wahyu menjadi sebab hati menjadi hidup, demikian pula roh, dan bisa memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga kalau kita ingin hati kita menjadi hidup, roh kita menjadi hidup, bisa memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mempelajari Al-Quran, membacanya, memahami artinya, dan memahami kandungan-kandungan isinya. Termasuk belajar tafsir. Ini upaya agar hati kita dan roh kita benar-benar hidup dan bisa memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu ar-rabi'ah, al-imanu bil mizani al-qisti yaumal qiyamah. Mengimani adanya timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Nah, kalau ada yang bertanya, tadi dalam ayat al-mawazin al-qisto, naatnya pakai qisto, ya. Dalam faidah al-mizan al-qisti, naatnya juga pakai lafaz al-qistu. Mengapa kok sama? Jawabannya karena memiliki fungsi yang ganda, ya, bisa untuk bentuk mufrad, musanna dan jamak. Jika naatnya berupa masdar, ya. Nah, al-mizanu al-qistu, al-mizanani al-qistu, al-mawazinu al-qistu, begitu. Ar-rajulu al-adlu, ar-rajulani al-adlu, ar-rijalu al-adlu. Naatnya berbentuk masdar yang mengandung makna seperti sifat, ya. Tapi kalau berupa sifat harus menyesuaikan man'utnya, ya. Adilun itu sifat, rajulun adilun, rajulani
adilani, rijalun, udulun. Nah, ya, begitu. Nah, qistun maknanya adlun, sama-sama masdar, sehingga kalau jadi naat tetap mufrad bentuknya, ya, walaupun man'utnya mufrad, musanna atau jama'. Nah, itu faidah lughawiyah. Barakallahu fikum. Al-faidatu Arabiah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, fa in qila idza kana al-mizan wahidan idza kana al-mizan wahidan famal makna bi dzikril mawazin fa in qila idza kana al-mizan wahidan famal makna bi dzikril mawazin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, jika kita meyakini bahwa timbangan pada hari kiamat nanti cuma satu, terus apa maksudnya Allah menyebutkan timbangan dengan bentuk jamak mawazin? Fal jawabu annahu lamma kanat a'malul khalaiq tuzanu waznatan ba'da waznatin summiyat mawazin. Fal jawabu annahu lamma kanat a'malul khalaiqi tuzanu waznatan ba'da waznatin summiyat mawazinu. Jawabannya, karena nanti pada hari kiamat amalan makhluk akan ditimbang satu persatu, sehingga satu timbangan tadi dinamakan dengan mawazin. Nah, kesimpulannya, jika dalam Al-Quran atau hadis timbangan disebutkan dalam bentuk jamak, maka itu yang dimaksud adalah sesuatu yang ditimbang, yang jumlahnya banyak. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang ditimbang jumlahnya banyak. Untuk amalan makhluk ditimbang satu persatu, banyak ya. Nah, sehingga disebut dengan bentuk jamak untuk isyarat bahwa yang ditimbang itu banyak. Nah, tetapi kita meyakini dengan keimanan yang pasti bahwa timbangan yang adil pada hari kiamat nanti itu cuma satu. Nah, ini kehebatannya sebelah situ ya. Allah Maha Hebat, Maha Kuasa. Satu timbangan mampu menimbang semua amalan-amalan makhluk, menimbang semua catatan-catatan amalan mereka, menimbang orang-orangnya juga ya, dalam waktu yang sangat cepat. Nah, Tayyib, ini kalau mau membahas masalah al-mizan lebih luas, maka kalian baca
kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Termasuk nanti barakofikum timbangan yang Allah siapkan nanti itu memiliki lisan juga, ya. Nah, dan lain-lain pembahasan masalah itu bisa kalian pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Al-faidah tuh? As-sadisah. Nah, faidah nahwiyah, ya. Nah, al-faidah tuh as-sadisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsiri. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, qauluhu ta'ala wa kafa bina hasibin. Wa kafa bina hasibina. Qala az-Zajjaju Qala az-Zajjaju huwa mansubun ala wajhain. Ahaduhuma at-tamyizu wathani al-hal. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya terkait firman Allah Ta'ala wa kafa bina hasibina. Berkata Az-Zajjaj, hasibina dinasab menjadi salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama sebagai tamyiz, yang kedua sebagai hal. Nah, baik, ini masing-masing memiliki argumen sendiri-sendiri, ya. Nah, kenapa kok dibaca wakafa bina hasibina? Ya, karena kemungkinan jadi tamyiz, kemungkinan jadi hal. Nah, kalau menurut kaidah resmi, kalau jadi tamyiz harusnya mufrad hasiban, ya. Karena tamyiz itu harus mufrad. Bedanya tamyiz sama hal, tamyiz itu mufrad. Kalau hal bisa berupa selain mufrad, ya. Nah, tapi di sini dibaca hasibina sesuai dengan sahihul hal. Wah, ini kayaknya hal juga, ya. Nah, makanya kata Az-Zajjaj, dah anggap saja itu bisa tamyiz, bisa hal. Nah, ya. Nah, ini faidah nahwiyah. Barakallahu. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.